Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang motif sosial. Pertama adalah pengertian motif, yaitu motif adalah dorongan yang sudah terkait pada suatu tujuan. Motif juga menunjukkan hubungan sistematika antara suatu respon dengan keadaan dorongan tertentu. Dan yang kedua adalah pengertian motif sosial. Dari para ahli itu ada 2 yang mengatakan. Yang pertama itu dari Ligdren, motif sosial adalah motif yang dipelajari melalui kontak orang lain dan bahwa lingkungan individu memegang peranan yang penting. Dan yang kedua adalah Hektasen, yaitu motif sosial adalah motif yang menunjukkan bahwa tujuan yang ingin dicapai mempunyai interaksi dengan orang lain. Dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi motif sosial adalah motif yang timbul untuk memenuhi kebutuhan individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang motif sosial. Nah, di sini kelompok kami mengambil dari 2 tokoh. Yang pertama yaitu dari Smith dan yang kedua dari Sheriff. Dari Smith sendiri mengatakan bahwa motif sosial itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu motif primer. Motif primer itu sendiri yaitu di mana semua itu berpusat pada diri kita, kemampuan kita. Jadi seperti rasa lapar dan rasa haus maupun capek itu termasuk dari motif sosial primer. Kemudian yang kedua yaitu motif sosial sekunder. Nah, di mana sekunder ini lebih berfokus kepada lingkungan sekitar. Kita memperoleh pengalaman dari pendidikan, dari lingkungan sekitar kita. Ya, yang kedua yaitu dari Sheriff. Nah, Sheriff sendiri mengatakan bahwa motif sosial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu motif sosiogenetis. Yaitu motif sosiogenetis itu semua berpusat kepada lingkungan. Jadi apapun yang kita lakukan atau yang kita perbuat itu berpusat pada lingkungan kita. Kita memperoleh pengalaman dari dunia pendidikan, dari lingkungan sekitar, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua yaitu biogenetik. Nah, biogenetik sendiri itu kemampuan yang dikeluarkan dari dalam diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu teogenetik. Teogenetik sendiri itu kemampuan sosial yang kita peroleh dari hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan manusia dengan Tuhannya. Bagaimana kita lebih memiliki jiwa untuk lebih dekat dengan Tuhan kita dan semacamnya, dengan agama kita, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Lila Agustin Trianasari, NIM T2017-9013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang beberapa cara memotivasi orang lain. Dalam buku Psikologi Sosial yang ditulis oleh Abu Ahmadi dijelaskan bahwa memotivasi orang lain dibagi menjadi 3. Yang pertama, memotivasi dengan cara kekerasan. Biasanya, memotivasi dengan cara kekerasan ini sering digunakan oleh angkatan bersenjata, di mana seorang pemimpin akan mengancam para sergadunya dengan suatu hukuman jika mereka tidak bekerja dengan disiplin. Yang kedua, memotivasi dengan cara bujukan. Memotivasi dengan cara bujukan ini adalah cara memotivasi dengan memberikan hadiah bila orang lain dapat mengerjakan suatu hal. Contohnya, bagi seorang buruh, mereka dimotivasi akan mendapatkan upah yang lebih tinggi jika mereka mengerjakan pekerjaan sesuai dengan target. Contoh yang kedua, bagi seorang pelajar, mereka akan dimotivasi mendapatkan nilai yang paling tinggi jika mereka menyelesaikan tugas sesuai dengan deadline yang telah ditentukan oleh seorang guru. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu memotivasi dengan cara identifikasi.
Dalam hal ini, mereka berbuat sesuatu dengan rasa percaya diri bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah, contohnya, seorang murid belajar tanpa ada tekanan atau bujukan dari seorang guru serta orang tua, dan mereka memang ingin memperoleh prestasi belajar yang lebih baik, yang itu merupakan memang keinginan serta motivasi dari dalam dirinya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh motif terhadap pengamatan. Motif dan pengamatan semuanya merupakan bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Kita tidak pernah mengamati semua yang mengenai alat indera kita. Pengamatan kita itu bersifat selektif, dan selektif ini ditentukan oleh perhatian kita. Pengamatan itu juga dipengaruhi oleh sikap dan motif yang kuat yang akan muncul pada suatu saat. Proses pengamatan berfungsi membantu pencapaian kepuasan kebutuhan manusia untuk melestarikan hidupnya. Untuk itu, manusia memiliki indera untuk mengamati sesuatu yang ada di lingkungannya. Sekian, terima kasih. Oke, itu materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.